Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di BEC. Ini lagi beli laptop MSI, mereknya GL65 GSC ya, GSC 028 kalau nggak salah. Harganya 16 juta. Ini beli di toko Sakura Komputer lantai 2 ya. Set berapa tadi? Ya lantai 2 BEC. Dan ini toko resmi MSI. Dan ya kayak gini di setting dulu. Sebenarnya sih baiknya nggak usah di setting gitu ternyata. Soalnya si penjaga tokonya install banyak driver dan banyak yang nggak guna sebenarnya. Jadinya ntar saya uninstall lagi semua. Sip, ini Cortana. Dan ini udah nyampe di rumah. Dapat tasnya lumayan bagus tasnya kuat, kayaknya kuat yang ini. Tas MSI, ini laptopnya. Tampilannya sih bagus gitu, keren, kayak Predator juga. Nantilah beli yang Predator, sekarang yang MSI dulu. Nah ini tampilan dalamnya, terus yang itu buku manual book, rada-rada susah. Terus dapat 1 biji mouse, wireless mouse 2,4 GHz. Terus itu nota, ini notanya disimpan sampai baik, soalnya kalau nanti pengen ambil apa? Lupa ya sudahlah. Terus ini chargernya 100 sampai 200 volt, 2,7 ampere untuk inputnya. Oh nggak jelas ya. Itu outputnya 19,5, ini 19,5 volt, 7,7 ampere. Ini dibuat di Cina juga. Terus let's try to turn this on. Oh belum. Ini sih soalnya diam. Nah kalau dibuka lagi kayak gini, Intel Core 7 pamer ya? Enggak, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti yang ini dihidupin pertama kali. Ini hari pertama ya, hari pertama beli laptopnya. Dan salahnya saya nggak ngerekam apa aja yang ada di dalam, ya apa aja yang dalam softwarenya gitu, apa aja yang diinstal sama penjaga tokonya tadi. Tapi tadi saya lihat ada Microsoft Word lah, Excel, terus ada Adobe Reader, kan nggak butuh. Ada WhatsApp, ada LinkedIn, nggak butuh gitu. Terus banyak ada 1 biji software audio yang ngebuat rusak Nahimi kalau nggak salah. Nah itu yang simbol tak apa simbolnya gitu. Ini speknya Intel Core 7 udah tadi disebutin, memori 8 GB. Ya standar yang ini mah 12 CPU generasi ke-9 ya. Terus ini baca gak sih? Ya adapternya udah tadi, sip. Display adapter. Terus ini penyimpanannya 512 GB sebenarnya. Ini teman-teman belum dipartisi ya, soalnya ntar malam saya bakalan reinstall lagi Windowsnya tuh. Sip. Let's play with this laptop today and see you tomorrow. Okay. Sip. Nah sekarang kita di hari pertama pakai laptop MSI-nya. Dan sejauh ini sih semuanya bagus, termasuk mungkin bisa saya coba satu-satu. Misalkan saya buka BlueStack yang ini, terus saya coba yang ketiga, soalnya yang ketiga ini ada Free Fire. Nah kalau kita lihat loadingnya juga kenceng. Udah selesai cepat. Kalau kita coba yang Free Fire juga tampilannya bagus ya. Ini pertama kali saya buka, kemarin cuma diinstal. Sip. Tampilannya sejauh ini bagus, nggak ada shoot. Ini karena pertama kali dibuka, nggak ada kayak glitch gitu. Jadi kayak ada jeda buat transisi layar ke layar. Tapi ini bagus.
Oh ya, nggak apa-apa. Tapi ya kelihatan luar biasa bagus grafiknya, soalnya emang pakai Nvidia. Terus kalau misalkan kita buka Steam sama ini, Steamnya juga mantap. Saya kemarin nggak, kemarin di hari, ini hari kedua ya, bukan hari pertama. Kemarin nggak sempat ngelihat isinya gimana, soalnya kemarin itu banyak software yang nggak dipakai sebenarnya. Makanya tadi malam saya install ulang OS-nya dan lumayan jadi dengan ini Steam-nya kayak gini. Ini saya cuma punya game kuda. Oh, mana dia? Nah, ini lumayan bagus. Kalau pakai laptop yang sebelumnya ini loadingnya lumayan lambat, terlalu banyak kata lumayan. Nah, kayak gini biasanya ada loading kalau dibikin kayak gini. Sip, Steam oke, BlueStack oke. Terus nah yang nggak bagus dari sini sebenarnya, kalau laptopnya sih saya pikir kalau buat gamer tuh bagus banget. Cuman kalau buat developer, kalau teman-teman yang suka nge-coding, nah itu ada banyak masalah. Kayak misalkan WAM server kemarin saya install, saya nggak di videoin. Nah, ada kayak gini, jadi WAM-nya nggak bisa jalan maksimal, jadi ada error. Sebenarnya belum saya fix juga. Tapi kalau kayak gini tetap bisa diakses. Lokal hostnya masih PHP adminnya masih bisa kita akses. Oh, come on. Local host. Kayaknya taruhin gini weh. Ya, kayak gini. http localhost ini. Jadi tetap my adminnya masih bisa diakses, ini masih bisa login. Nah, kayak gini. Tapi ininya nggak bisa, kalau kita right click itu nggak ada. Soalnya ya emang tadi ada DLL yang missing, bukan DLL sih. Dan pas diinstal itu banyak DLL yang nggak lengkap gitu. Makanya pas install BlueStack kemarin saya ngedownload banyak DLL kayak gini, MSP CP 140, 110, 100 PC rentan 140. Jadi ada beberapa DLL, dan mungkin ini bukan cuma WAM aja ya, mungkin aplikasi lain juga. Tapi nggak apa-apa sih, tetap bisa jalan. Terus kalau kita nyoba buka yang Sublime sih mantap lah. Oh, ini nggak bisa. Sublime-nya mantap. Misalkan yang ini, saya pikir ya tampilannya juga lebih enak. Soalnya sih frekuensi layarnya juga bagus, 120 ya, 120 Hz. Beda kalau yang standar kan 60 Hz ya. Terus source tree-nya juga mantap, nggak ada error kemarin. Untuk yang ini yang dipakai buat ngerekam itu juga bagus, notepad-nya juga bagus. Jadi cuman kemarin tuh sebelum saya ini OS-nya habis saya install sebenarnya, makanya udah lumayan bagus. Tapi sebelumnya tadi malam itu Microsoft Store nggak bisa dibuka, kamera nggak bisa dibuka, fotonya juga nggak bisa dibuka. Ini udah bagus gitu. Nah, sekarang udah bisa. Tadi malam banyak yang error, terpaksa harus ya install. Grafiknya juga tadi malam ya udah di-download lagi, diulang semua dari awal. Terus FileZilla juga oke. Terus Source Tree, WAM server, kayaknya gitu aja buat. Oh ya, audionya juga kemarin dicek udah bagus. Oh, audionya juga udah bagus. Tadi malam juga masih error, soalnya ada driver yang nggak cocok gitu. Jadi pas sekalipun kita ngecemplungin headsetnya ke ke laptop maksudnya, itu suaranya masih kedengaran keluar. Jadi adanya nggak cocok, makanya harus diinstal ulang banyak-banyak.
Jadi ada beberapa hal yang nggak bagus, audio, tapi udah bagus sih sekarang audio. WAM server ngasih error. Terus apa lagi ya? Rada-rada kacau nge-review. Tadi udah kita sponsor nggak apa? Ya ini audionya udah oke. Ini performance seperti ini. Apa aja ada. Terus yang bisa disable. Antivirusnya belum ada. Sip. Itu apa lagi ya? Saya pikir kayak gini aja. Paling yang di luar tampilan. Oh ya, keyboardnya sih, kalau keyboard tombol enternya rada-rada nggak terlalu kuat, tapi ini nggak kelihatan di kameranya. Ntar saya rekam lah, ya rekam di tempat lain. Sip, kita masuk yang ke keyboard. Tadi kan dibilang ada yang rada-rada nggak kuat ya. Nah sebenarnya tombol enternya, jadi yang ini rada-rada nggak kuat gitu. Tuh kelihatan. Sip, kita lebih bagus fokus. Nah ini rada-rada nggak kuat, jadi kayak udah lama gitu. Tapi yang lain kuat. Nah ini nggak goyang. Yang ini juga goyang tapi nggak terlalu. Yang ini nggak. Yang ini juga bagus. Yang tombol up-nya ini. Tapi enter yang paling parah tuh, terlalu nggak stabil gitu, kayak udah mau jatuh. Nah tuh, udah kedengaran sih suaranya. Ya yang paling parah tombol enternya nggak kuat gitu, kayak udah lama. Tapi ya mungkin yang lain mah oke. Kalau dicoba-coba yang lain, ini kuat, tapi enter paling parah. Terus sisi yang lain, kalau saya lihat sih kipasnya terlalu berisik ya. Kalau misalkan kita buka apa game yang agak berat, itu kipasnya rada-rada berisik, tapi panas. Jadi yang ini enak, mantap kalau main game yang berat itu dingin, tapi kipasnya luar biasa berisik. Jadi kalau ngerekam biasanya kedengeran kayaknya kipasnya. Dan kalau ini kan kipas tambahan, kalau kita pencet yang ini kipas tambahan, nah mungkin bisa didengerin. Jadi kalau pas ngerekam ada suara kayak gini, mungkin bisa ngerusak audio juga sih, rekaman suaranya jadi nggak bagus. Jadi harus dijauhin, ya mikrofonnya harus dijauhin intinya mah. Tapi ini kipas tambahan, dan mungkin salah satu keunggulan ya, ada kipas tambahan, jadi dalamnya tetap dingin, cuman ya berisik aja. Terus kemarin audionya kan nggak bagus, jadi pas kita pencet kayak gini, ini udah dibilang tadi sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya jalanin misalkan yang ini, nah kemarin tuh kalau kita cemplungin ini headsetnya, nah itu masih ada suaranya, cuman karena udah saya uninstall si OS-nya, habis saya install ulang, jadi ya udah nggak ada. Sekarang drivernya udah bagus. Tapi ya teman-teman kalau beli laptop kayak gini pertama kali, banyak driver yang nggak kompatibel gitu, driver audio, terus banyak DLL yang nggak ada. Terus ya jangan lupa dicek keyboardnya. Ini lupa kemarin dicek, ini nggak bagus enternya. Jadi kalau sering mencet enter rada-rada gimana ya. Nah terus yang rada-rada aneh juga, tombol startnya ada di kanan gitu. Tombol start ada di kanan, biasanya kan di kiri. Jadi yang ini pegang, kalau main game ya ini pegang tombol ini, terus tombol startnya kan bisa langsung di sini, jadi bisa enak gitu. Nah ini ada di kanan, jadi agak jauh tangan kirinya kayak gini. Rada-rada susah kalau kayak gitu. Harusnya sih di sini lebih enak ya. Rata-rata kan biasanya keyboard tombol startnya ada di kiri. Kalau ada di kanan berasa jauh. Toh kalau ada di kanan ya harusnya di kiri juga ada gitu. Yap, apa lagi ya? Saya pikir gitu aja. Ini ada USB-nya 3 biji, USB port 3 biji, USB 3 ya, soalnya warna biru. Dan yap, kayak gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. See you next day. Mungkin di hari-hari berikutnya ada review lagi, kayak misalkan install sesuatu nggak bener, jadi bisa ditampilin, bisa dilihat. Tapi sekarang mah aman, sejauh ini aman. Tinggal WAM servernya harus dibenerin. Oh saya lupa install, saya belum install ini sih, PostgreSQL belum diinstal.
Mana PostgreSQL ini belum diinstal, sama Visual Studio juga belum diinstal, belum dicobain. Tapi kalau Node.js udah oke. Nggak kelihatan. Nah tadi kalau Node.js nya tadi udah saya install, udah bagus Node.js. Tapi yang PostgreSQL belum dicobain, Visual Studio juga belum dicobain. Ini PostgreSQL nya belum dicobain. Semoga aja bagus. BlueStack-nya mah aman, Composer juga aman, bagus. Tortoise oke, Git-nya oke. Sip beberapa hal, tapi kalau laptop baru biasanya semuanya aman ya. Kayak kemarin saya sebelumnya pakai Lenovo tuh pas nginstal WAM ini yang versinya sama ya, Lenovo sama HP. Pas saya nginstal WAM yang ini, yang 32 ini, itu nggak ada error DLL apa-apa, dia langsung jalan mulus. Tapi pas pakai yang asli rada-rada banyak DLL yang missing, jadi harus nyari sendiri di internet. Okay, see you next day, my friends. Thank you so much for watching this video, and I hope this video is useful for you if you wanna buy this laptop. That's it. See you next time.